memutus tali silaturahim. Nah, ini mudah-mudahan berhati-hati sekali. Saya beberapa waktu terakhir ini, jemaah sekalian, saya sedih hati sekali karena kami ngisi kajian di banyak masjid, itu ceritanya sama. Pengurus yang tak kompak, pengurus yang berselisih, jamaah masjid yang gak akur. Terus ada suatu hari jamaah nanya gini, Ustadz, kenapa ya kok di masjid itu banyak sekali konflik? Perasaan kalau kita ngopi di warung gak ada masalah, kita duduk di fasum juga gak ada masalah, kita lomba Agustusan di lapangan gak ada masalah, begitu ke masjid kita masalah. Ada yang ngotot karena kebijakannya lah, ada yang ngotot karena suaranya nggak didengar, ada yang ngotot karena ingin diprioritaskan, ada yang ngotot karena pengen diangkat, segala macam. Ada yang ngotot gara-gara menggelapkan duit, ada yang ngotot, panjang sekali. Kenapa kok itu terjadi di masjid, Ustadz? Saya merenung lama. Iya juga, kenapa ya? Karena mulai dari masjid besar sampai masjid kecil, semua masalahnya sama. Semua masalahnya sama, pengurus atau jamaah yang udah rajin. Kenapa ya kok justru di masjid itu banyak konflik? Kemudian saya merenung lama. Oh iya, ternyata memang betul bahwa syaitan itu tak pernah ada di tempat-tempat ngopi. Untuk apa syaitan goda orang lagi ngopi? Syaitan itu nggak pernah ngumpul di fasum-fasum. Untuk apa syaitan godain orang lagi nongkrong di fasum? Yang syaitan goda itu orang-orang yang di masjid, dirusak hatinya, dinaikkan egonya, ya, dihilangkan keikhlasannya, dinaikkan emosinya, dihilangkan kebijaksanaannya. Disitulah saya masih ingat dulu, saya tak sebutlah nama masjid, pokoknya adalah saya jadi imam di masjid itu. Ini ada masalah, konfliknya besar sekali. Kemudian karena pikiran saya ini udah mentok, ya Allah, saya mau cerita ke siapa lah ini. Akhirnya saya datang ke Masjid Raya. Masjid Raya sebelum direnov, sekarang kan udah direnov. Saya datang ke Masjid Raya. Kebetulan imam Masjid Raya itu senior kami di pesantren, ustadz kami, kiai kami. Saya cerita, Ustadz, ini gimana nih Ustadz? Mohon petunjuknya, mohon solusinya. Di masjid kami lagi ada masalah, ininya musuhan sama ini ngejelekin ini. Waduh, semua pokoknya nggak ada yang akur. Sampai mulai dari takmir sampai ke cleaning service, itu semuanya bermasalah, saling benci, saling nggak suka, ngejelekin. Belum selesai saya cerita, tiba-tiba beliau jawab, jangan heran, jangankan di masjid sana, di sini aja lebih banyak lagi. Jadi dalam hati saya, sama rupanya kita kasusnya. Tak bisa kita cerita, rupanya kita jadi curhat berdua. Beliau dengarkan cerita saya di masalah masjid, beliau menceritakan kepada saya masalah masjid. Selevel masjid raya, ada masalah-masalah begitu. Karena memang syaitan berkeliarannya di situ, godanya di situ. Yang nggak pernah ke masjid nggak usah digoda. Ngapain goda orang yang nggak ke masjid? Yang ke masjid yang digoda. Karena tidak setujulah sama imamnya, nggak sukalah sama muadzinnya, proteslah sama marbotnya, komplainlah masalah kipasnya, nggak cocoklah sama karpetnya, ada aja masalah nggak selesai. Nanti disuruh turun tangan nggak bisa, rusak masalah. Akhirnya berkurang jamaah satu-satu, yang satu lagi nggak mau ke masjid, udahlah di masjid isinya orang berantem terus, akhirnya dia nggak ke masjid, rusak silaturahim. Sudahlah, saya nggak mau jadi pengurus, pahala nggak seberapa, dosanya numpuk, setiap rapat berantem, mau mundur, rusak silaturahim gara-gara itu. Ini gimana seharusnya tempat ibadah kok menjadi sebab banyaknya rusak silaturahim? Ini kan bermasalah. Di mana nih letak masalahnya ini? Di mana-mana Pak, di mana-mana. Dan saya menduga jangan-jangan begitu juga di Baitus Salam. Di mana-mana. Ya Allah, saya itu akhir-akhir ini kecil hati saya, hebat sekali godaan syaitan. Imam ada dua contohnya, di masjid nih imam ada dua. Kalau dua imam ini akur, hebat itu.
Muadzin dua muadzinnya akur, hebat itu. Marbot ada dua marbotnya akur, hebat itu. Hebat itu. Allah, godaan setan tuh Masya Allah, dahsyat kecemburuannya, kedengkiannya. Aduh, hebat, hebat. Rusak silaturahim kita. Akhirnya yang menang siapa? Setan. Karena orang di masjid orangnya konflik-konflik, berantem-berantem. Alhamdulillah saya nggak pernah ke masjid. Nah, jadi alhamdulillah. Padahal mestinya dia sedih nggak pernah ke masjid. Cuma gara-gara di masjid diisi orang berantem, dia merasa senang nggak ke masjid. Itu terjadi di mana-mana Pak. Maka sekali lagi qati'atur rahmi, memutus tali silaturahim. Hati-hati benar. Kalau dibuat grup WA itu kan tujuannya untuk menyambung silaturahim. Yang mungkin jarang jumpa bisa ngobrol di sana, yang mungkin jarang ketemu karena sibuknya bekerja bisa sambung tanya kabar di sana. Tapi semakin banyak grup WA, kira-kira semakin bagus atau semakin buruk silaturahim? Kira-kira makin bagus apa makin buruk? Nah, banyak buruknya. Ini contoh-contoh nih. Saya nggak menebak siapa-siapa. Ini contoh. Ada namanya grup DKM masjid. Tapi isinya hari-hari berantem aja. Ngirim kejelekan rezim ini, ngirim kejelekan tokoh ini, ngirim. Yang dibalas dengan stiker yang tak senonoh. Ini katanya grup DKM masjid. Itu mana? Nanti lagi komplain masalah ini. Gimana itu? Akhirnya ada yang nggak terima keluar. Tiba-tiba keluar, fulan keluar dari grup. Nanti lagi ininya keluar lagi, jadi putus silaturahim. Itu semuanya dibalas 2 kali oleh Allah. Terakhir,